Swasembada energi. Pemerintah Indonesia optimis mencapai misi swasembada energi. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada. Selama libur sekolah, program makan bergizi gratis MBG tetap berjalan. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Senin 26 Juni 2025 hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shenada Mayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda tentunya. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Peresmian tersebut dikatakan Prabowo sebagai komitmen keseriusan pemerintah dalam mencapai misi swasembada energi. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ekosistem industri baterai ini berlangsung di Arta Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Presiden Prabowo menekankan proyek ini mampu memberikan daya 15 gigawatt dengan menggait mitra strategis pemerintah. Ekosistem industri baterai kendaraan listrik ini merupakan proyek 3 konsorsium, yakni PT Antam, Indonesia Battery Corp, dan PT CATL Brown Legend, yang menelan biaya hingga 5,9 miliar dolar Amerika Serikat, dengan lahan seluas 3.023 hektar. Totalnya terdapat 6 proyek yang tersebar di Halmahera dan Karawang. Prabowo menegaskan proyek ini sebagai komitmen pemerintah mencapai swasembada energi dengan target kebutuhan energi terbarukan hingga 10 gigawatt. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi. Dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan, mungkin, ya. Dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Dengan proyeksi 15 gigawatt, lahan proyek ekosistem baterai ini disebut mampu menyuplai energi pada 250 hingga 300 ribu mobil listrik, dan diklaim sanggup menghemat BBM hingga 300 ribu kiloliter BBM konvensional. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dikembangkan oleh 3 konsorsium dengan rincian 5 proyek di Halmahera dan 1 proyek di Karawang. Peresmian dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dari Karawang, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, TV One mengabarkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jumat siang lalu. Lawatan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia beragendakan pembahasan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat siang. Prabowo pun mempersilahkan Perdana Menteri Anwar untuk berjalan menyusuri pasukan jajar kehormatan. Hadir pula mendampingi Prabowo yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kedua pemimpin negara itu pun langsung masuk dalam mobil yang sama menuju Istana Merdeka, Jakarta. Sesampainya di Istana Merdeka, upacara kenegaraan pun digelar di pelataran. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto berjalan bersama menuju mimbar kehormatan dan mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Meriam pun didentumkan sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan. Kedua pemimpin negara lantas berjalan bersama untuk inspeksi pasukan sebelum akhirnya Prabowo memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih dan juga sebaliknya. Selanjutnya, Prabowo dan Anwar Ibrahim masuk ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan sesi foto. Prabowo pun mengajak Anwar masuk ke ruang kerjanya untuk pertemuan empat mata. Lawatan Anwar Ibrahim kali ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah agenda ASEAN yang sebelumnya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Prabowo dan Anwar Ibrahim kemudian bertukar pandangan soal dinamika kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama. Kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini menunjukkan eratnya hubungan di antara kedua negara. Juga menunjukkan komitmen untuk kita terus memperkuat kerjasama di semua bidang. Dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tadi, kita membahas secara intens masalah-masalah bilateral kedua negara, juga masalah regional ASEAN, dan juga masalah global. Kita tukar pandangan dan ternyata dalam banyak hal, hampir semua hal, pandangan Indonesia dan Malaysia sama. Kita punya pandangan yang sama menghadapi masalah-masalah tersebut. Setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya di Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertolak kembali ke negeri jiran. Anwar Ibrahim diantar langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani. Tim TV One mengabarkan. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan, salah satunya perairan Ambalat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut akan ada pengelolaan secara bersama apabila ditemukan adanya peluang ekonomi di Laut Ambalat. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut membahas mengenai permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, salah satunya Ambalat. Prabowo menegaskan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni konflik blok laut Ambalat, akan diselesaikan dengan mengelola secara bersama.
Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia menyebut permasalahan itu harus segera diselesaikan secara peraturan perundang-undangan. Masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalat. Perairan Ambalat merupakan wilayah laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Sabah, Malaysia yang menjadi salah satu sengketa di perbatasan. Letaknya secara geografis berada di koordinat sekitar 4 hingga 5 derajat lintang utara dan 118 hingga 119 derajat bujur timur. Kawasan ini sangat penting secara strategis, ekonomi, dan geopolitik, serta menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal tahun 2000-an. Sengketa wilayah terjadi akibat tumpang tindih klaim batas laut antara Blok Ambalat, Indonesia, dan Blok ND6, ND7, Malaysia. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Kementerian Luar Negeri terus berusaha memulangkan jenazah seorang WNI asal Asahan, Sumatera Utara yang meninggal dunia di Kamboja. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri terus berusaha memulangkan jenazah seorang WNI asal Asahan, Sumatera Utara yang meninggal dunia di Kamboja. Kemenlu akan mengawal kasus tersebut agar perusahaan tempat korban bekerja mau mengeluarkan biaya pemulangan jenazah. Bayar dendaku bisa nggak, Jis? Seorang pemuda asal Asahan, Sumatera Utara bernama Aswar meninggal dunia di Kamboja setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Aswar sebelumnya dijanjikan akan menjadi penyanyi di Malaysia, namun ia ternyata malah dijual ke Kamboja. Enggak, aku dijual lagi, Jis. Pihak keluarga yang menerima kabar kematiannya kesulitan untuk memulangkan jenazah Aswar. Hal ini karena biaya pemulangan yang sangat mahal, yakni sebesar 160 juta rupiah. Jika tidak, maka jenazah dari Aswar akan dimakamkan di Kamboja karena Aswar masuk ke Kamboja secara ilegal. Menyikapi hal itu, Dirjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan biaya tersebut dibebankan kepada perusahaan tempat Aswar bekerja. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan mendorong perusahaan tempat Aswar bekerja untuk menanggung segala pembiayaan pemulangan jenazah Aswar ke tanah air. Itu adalah biaya yang memang diperlukan untuk memulangkan jenazah. Jadi sifatnya informasi kepada pihak keluarga. Tapi tentunya bukan keluarga yang harus menanggungnya. Sekali lagi, pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini perusahaanlah yang harus menanggungnya. Tentunya ya ketika perusahaan tersebut ya pihak-pihak yang bertanggung jawab sudah tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, ya, negara hadir sebagai last resort. Ya, namun sekali lagi sesuai dengan prinsip perlindungan, maka kita mengedepankan tanggung jawab pihak terkait. Nah, dalam hal ini perusahaan kita akan mintakan pertanggungjawabannya tentu melalui otoritas kepolisian dari Kamboja. Bayar dendaku bisa nggak, Jis? Juda menambahkan perusahaan tempat Aswar bekerja telah dilacak dan saat ini tengah menunggu hasil penyelidikan kepolisian Kamboja untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kriminal dalam peristiwa ini.
Adapun kasus Aswar bukanlah pertama kalinya terjadi, karena sejak tahun 2021 sudah terdapat 7.628 kasus WNI yang terindikasi menjadi korban online scam di berbagai negara dan 4.300 kasus terjadi di Kamboja. Kemenlu mengimbau kepada WNI yang hendak bekerja di luar negeri untuk memastikan informasi tentang perusahaan yang dituju serta berangkat sesuai dengan prosedural yang berlaku. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau sekolah rakyat di kawasan Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peresmian sekolah rakyat dilakukan pada 14 Juli mendatang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Gus Ipul, Menteri PU Dodi Hanggodo meninjau langsung persiapan akhir sekolah rakyat. Tiganya berkeliling untuk melihat satu persatu ruangan yang ada di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur. Mereka juga menyempatkan bersosialisasi dengan calon murid dan orang tua siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah siap menampung sebanyak 20.000 siswa yang berasal dari masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Nah, setelah nanti semuanya jelas, kami baru akan memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru khususnya. Yang berikutnya kami mohon kepada Presiden untuk meluncurkan secara langsung sekolah rintisan tahun 2025-2026. Gus Ipul juga menyampaikan kepada orang tua siswa agar tidak perlu khawatir karena siswa sekolah rakyat dibimbing oleh guru dan sejumlah tenaga pendidikan. Sebanyak 3.000 guru ikut berpartisipasi dalam program ini dengan lebih dari 7.000 tenaga pendidikan. Sekolah rakyat sudah rampung 90% dan siap untuk diresmikan pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurora Sirait serah terima kunci program renovasi rumah tak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam program ini, pemerintah menggandeng sejumlah pihak, swasta dan yayasan sebagai pembiaya utama dan tanpa menggunakan dana APBN. 15 dari 500 rumah telah rampung direnovasi dan sudah dapat ditempati kembali oleh warga Johar Baru. Program renovasi rumah tak layak huni merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hunian yang layak bagi rakyat Indonesia. Membangun 1 juta hunian layak huni per tahun pun menjadi target jangka pendeknya. Tercatat saat ini ada 9,9 juta rakyat Indonesia belum memiliki rumah dan 26 juta rumah di Indonesia belum layak huni. Pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan atas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai lebih dari 230 miliar rupiah. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kualitas infrastruktur yang buruk.
KPK lakukan OTT terkait tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Penyelidikan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan korupsi dan kualitas infrastruktur yang buruk. Dari total 6 orang yang dijaring, 5 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 1 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya. Penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Dalam OTT, KPK mengamankan uang sebesar 2 miliar rupiah dari pihak swasta yang diduga akan dibagikan kepada pihak tertentu agar memperoleh proyek jalan dengan total nilai proyek mencapai 231,8 miliar rupiah. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk diantaranya Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Direktur Utama PT DNG, pihak swasta yang diduga memberi suap. Para tersangka kini ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juni hingga 17 Juli 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Naufanzam Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, KPK menetapkan 5 tersangka usai operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sementara Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan proses hukum kepada aparat hukum atau KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Honggodo menyatakan dalam memerangi korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dirinya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada para tersangka dan menyerahkan proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan adanya peristiwa OTT tersebut, pihaknya dalam 2 minggu ke depan akan melakukan evaluasi seluruh jajaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Mengucapkan sangat berterima kasih kepada para aparat Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu kami semua dalam menjaga integritas dari pembangunan yang kami kerjakan. Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan atas restu Pak Presiden kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui sebelumnya penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. KPK juga telah menetapkan 5 orang tersangka, diantaranya Topan Obaja Putra Ginting, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan dari pihak swasta Makhirun Effendi Siregar, selaku Direktur Utama PT DNG. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One, mengabarkan. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pawai Muharram. Kesenian bernuansa Islam ditampilkan oleh para peserta pawai yang tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Suasana pelaksanaan Pawai Muharram yang diikuti ribuan orang warga untuk menyambut Tahun Baru Islam yang digelar oleh Pemprov Kalimantan Tengah Kamis malam. Dipusatkan di titik nol atau Bundaran Besar Kota Palangkaraya, pawai yang diikuti kurang lebih ribuan orang peserta dihadiri langsung oleh Gubernur Agus Tiar Sabran bersama wakilnya Edi Pratowo dan Forkopimda Kalimantan Tengah. Para peserta pawai berasal baik dari perkumpulan majelis taklim, sekolah-sekolah umum dan Islam, komunitas ojol, serta dari instansi Pemprov Kalimantan Tengah.
Ada banyak kesenian Islam yang ditampilkan oleh para peserta selama pawai berlangsung, mulai dari berjalan kaki sampai menggunakan mobil hias bernuansa Islami, miniatur masjid, Al-Quran, dan unta. Sehingga hal ini menjadi hiburan yang cukup menarik bagi para warga yang memenuhi sepanjang sisi kanan dan kiri jalan yang dilewati peserta pawai. Ya harapannya ya jangan sampai kayak kemarin, kita harus lebih baik terus kan begitu ya. Semoga hari ini lebih baik pada hari kemarin. Nah, itu intinya poinnya ya. Jadi jabarkan tadi apa yang disampaikan ya. Semoga kita selalu semua dalam berkat dan berkah semua ya. Amin. Saya berharap pawai Muharram ini dapat kita jadikan sebagai simbol kebersamaan dan keberagaman, dilandasi dengan semangat huma betang dan belum bahadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng yang sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini bagi para peserta akan memperebutkan tropi bergilir dari Gubernur Kalteng dengan total hadiah uang 170 juta rupiah untuk berbagai kategori, dan diharapkan dengan kegiatan ini menjadikan Kalteng semakin berkah, Kalteng maju, dan Kalteng mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama libur sekolah. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama libur sekolah. Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus mendata berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolah di hari libur. Program makan bergizi gratis MBG tetap berjalan selama libur sekolah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta Pusat. Selama libur sekolah, program MBG tetap berjalan namun ada penyesuaian penyaluran. Karena untuk anak sekolah makanan dikirim ke sekolah, maka seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus mendata berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolah. Jika tidak ada murid yang hadir, SPPG tetap memproduksi MBG untuk melayani penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan targetnya ke rumah masing-masing. Dikirim ke sekolah, maka seluruh kepala SPPG sekarang harus melaporkan berapa banyak anak yang bersedia datang ke sekolahnya. Ketika hadir ke sekolah, maka MBG untuk anak sekolah berlanjut. Tapi moga makanan bergizi lanjut untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Itu lanjut karena dikirim ke rumah dan posyandu masing-masing. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat. AHY menyampaikan melalui program makan bergizi gratis, pemerintah ingin memastikan tidak ada generasi yang tertinggal karena kurang gizi. Bismillah. Peresmian dapur program makan bergizi gratis di Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dilakukan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan pihak pemerintah Kota Bekasi. AHY memantau fasilitas di dapur MBG yang dikelola Yayasan Garuda Biru Indonesia. AHY menyampaikan program makan bergizi gratis bukan sekedar tentang makanan. Ini juga tentang masa depan anak Indonesia serta memastikan agar tidak ada generasi yang tertinggal karena kurang gizi. Semua
dan tentunya semakin bertumbuh SPPG di seluruh Indonesia, termasuk di Bekasi saat ini. Tentunya harapannya kita bisa mengentaskan kelaparan dan kekurangan gizi di mana-mana, termasuk juga meningkatkan pertumbuhan, ya, menunjang pertumbuhan anak generasi penerus kita sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang baik, menjadi generasi yang unggul. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini memproduksi 4.000 paket makanan bergizi yang dikerjakan 50 orang. Jumlah sekolah kita kurang lebih 20 sekolah. 20 sekolah. Di titik ini aja ya? SMP atau SMA? Dari TK, SD, SMP, SMA, dan ada stunting dan ibu menyusui, balita, posyandu juga. Kalau untuk siswa total berapa siswa? Siswa kurang lebih 4.000 orang. 4.000 siswa. Bahan baku pembuatan makanan bergizi sebagian mereka dapatkan dari petani di sekitar SPPG sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara, aparat kepolisian sektor Kuwus, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memberi bantuan bahan bangunan ke rumah ibadah yang pembangunannya terhenti. Belasan anggota Polsek Kuwus membawa langsung material bahan bangunan berupa 30 sak semen ke rumah ibadah di Desa Lawi. Semen-semen tersebut akan disumbangkan untuk Kapela Santo Arnoldus yang lokasinya sejauh kurang lebih 8 km dari markas Polsek. Setelah memindahkan semen, anggota Polsek bersama masyarakat mulai membantu meneruskan proses pembangunan gereja yang sebelumnya sempat terhenti. Pemberian bantuan sosial ini menjadi salah satu cara Polsek Kuwus untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2025, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menjenguk 2 ibu yang melahirkan di RSUD Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan Wihaji ke RSUD Lembang untuk melihat langsung pelayanan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan di rumah sakit tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap ibu dan anak, serta pendukungan program penurunan angka stunting. Menurut Wihaji, jumlah stunting di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 5%. Namun dari jumlah itu, 30% angka stunting Jawa Barat berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Habis operasi. Anak kedua. Anak kedua. 2.800. 2,8. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengetok palu soal pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada dilakukan secara terpisah. MK juga memutuskan pemilihan legislatif DPRD dan pilkada dilakukan bersamaan. Mahkamah Konstitusi menetapkan pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilihan pilkada dilakukan secara terpisah. Sementara itu, pemilihan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dan pilkada dilakukan secara bersamaan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara serentak secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
Keputusan MK ini merupakan buntut gugatan yang diajukan oleh Perludem guna melakukan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ke MK. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian perdagangan dunia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus mendorong daya usaha. Adapun 10 komoditas yang ditetapkan untuk deregulasi diantaranya 441 produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia, bahan bakar lain, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda 2 dan roda 3. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni hingga 6 bulan ke depan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Terkait hal ini, tim hukum Nadiem mengklaim pihaknya tak diberitahu mengenai pencekalan tersebut. Nadiem Makarim telah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terus menggali keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Usai memeriksa sejumlah mantan staf khusus dan juga mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, penyidik berencana segera memeriksa ulang Nadiem. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022. Belum satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Nadiem telah dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Untuk keperluan penyelidikan, mantan Mendikbudristek itu juga dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni hingga 6 bulan ke depan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Peresmian tersebut dikatakan Prabowo sebagai komitmen keseriusan pemerintah dalam mencapai misi swasembada energi. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ekosistem industri baterai ini berlangsung di Arta Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Presiden Prabowo menekankan proyek ini mampu memberikan daya 15 gigawatt dengan menggait mitra strategis pemerintah. Ekosistem industri baterai kendaraan listrik ini merupakan proyek 3 konsorsium, yakni PT Antam, Indonesia Battery Corp, dan PT CATL Brown Legend, yang menelan biaya hingga 5,9 miliar dolar Amerika Serikat, dengan lahan seluas 3.023 hektar. Totalnya terdapat 6 proyek yang tersebar di Halmahera dan Karawang. Prabowo menegaskan proyek ini sebagai komitmen pemerintah mencapai swasembada energi dengan target kebutuhan energi terbarukan hingga 10 gigawatt. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik
dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Ya, dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Dengan proyeksi 15 gigawatt, lahan proyek ekosistem baterai ini disebut mampu menyuplai energi pada 250 hingga 300 ribu mobil listrik dan diklaim sanggup menghemat BBM hingga 300 ribu kiloliter BBM konvensional. Proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dikembangkan oleh 3 konsorsium dengan rincian 5 proyek di Halmahera dan 1 proyek di Karawang. Peresmian dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dari Karawang, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Nusa Tenggara Barat memberikan diskon pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan untuk membantu kebutuhan ekonomi warga dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Peluncuran program diskon pajak kendaraan bermotor ditandai dengan pelepasan belasan burung merpati oleh Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri di area wisata Teras Udayana Mataram. Sejak diluncurkan, program ini langsung diserbu masyarakat. Program diskon pajak untuk memberikan keringanan kepada warga yang kesulitan membayar pajak. Selain itu, diskon juga diberikan bagi mereka yang membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk apresiasi. Harapannya kepatuhan pajak di NTB dapat meningkat dari angka 45% menjadi lebih dari 60%. Instagram adakah? Bapak sendiri? Atau siapa yang sudah selfie di area? Menjelang hari ulang tahun ke-79 Bayangkara pada 1 Juli 2025 besok, Korps Lalu Lintas Polri menggelar simulasi pengamanan melalui kegiatan Tactical Floor Game. Menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat di satu sisi, tapi di sisi lain juga mengedukasi. Jadi salah satu bentuk edukasi utama yang diberikan adalah memberikan perlakuan yang berbeda kepada mereka yang taat dan yang tidak taat. Itu yang paling penting. Jadi orang yang taat dan tidak taat tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sama. Sedikit taat supaya mendorong orang untuk jadi taat. Ini saya kira ini hasil inovasi yang bagus dari Pemprov gitu, dan sudah kita simulasikan beberapa bulan gitu. Pemirsa, menjelang hari ulang tahun ke-79 Bayangkara pada 1 Juli 2025 besok, Korps Lalu Lintas Polri menggelar simulasi pengamanan melalui kegiatan Tactical Floor Game. Simulasi digelar di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah untuk mempersiapkan pengamanan arus lalu lintas dan parkir saat acara Puncak HUT di Monas. Dalam kegiatan ini, Korlantas Polri melibatkan berbagai unsur pengamanan dari berbagai instansi, termasuk TNI, Polda Metro Jaya, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Selain untuk menyatukan persepsi Tactical Floor Game, ini juga merupakan bentuk antisipasi kepadatan massa yang diperkirakan mencapai 200.000 orang di sekitar Monumen Nasional. Semua panitia HUT Bayangkara melaksanakan tactical program dalam rangka pengamanan, baik itu pengamanan pada saat upacara, pengamanan sebelum upacara, termasuk juga pengamanan jalur dan rolakir berkaitan dengan flow daripada Kapseltip Carantas. Jadi panitia mengharapkan
pada saat hari ulang tahun Bayangkara ke-79 semuanya tertib. Baik itu di jalan raya, baik itu di lapangan, termasuk juga sebelum, sesaat, dan setelah itu bisa kita kelola dengan baik. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu cukup banyak yang datang ke Monas. Oleh sebab itu saya selaku Kakor-Lantas Polri dan Wakil Ketua Panitia hari ini melakukan tactical program, baik yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, termasuk juga dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya, menyamakan persepsi agar supaya pelaksanaan hari ulang tahun Bayangkara berjalan dengan baik. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shana Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.